Jemaat Tuhan, salam sehat sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan pada kami sekalian. Biarlah kami boleh terus hidup menurut kebenaran dan kehendak Tuhan saja, dan firman-Mu lah yang menjadi dasarnya. Untuk itu, berilah hikmat bagi kami yang ingin mendengarkan firman-Mu sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jumat 30 Oktober 2020, firman Tuhan menurut Almanak Nas GKE terdapat dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Tapi pada kesempatan ini saya membaca cukup pada ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saya memberi judul untuk pemberitaan firman sekarang ini, guru-guru palsu. Guru, apa pandangan dan kesanmu terhadap guru? Jati diri guru adalah mendidik dan teladan, melampaui sebatas profesi mengajar. Guru merupakan figur panutan dan teladan. Pekerjaannya mulia karena bukan semata-mata mengajarkan membaca dan berhitung atau sesuatu pada ranah pengetahuan atau kognitif. Guru pun hakikatnya menanamkan budi pekerti, kesopanan, kesantunan, kepatutan. Untuk itu guru harus cakap. Tidak cukup hanya mengajarkan apa yang baik dan benar, melulu hanya pengetahuan dan budi pekerti saja. Tetapi yang utama dimulai dari dirinya sendiri, bahwa ia berpengetahuan, berbudi pekerti yang luhur, memberi teladan yang baik dan benar, jujur dan santun. Intinya, guru harus berintegritas, selaras antara kata dan perbuatan. Prinsip ini sudah jadi karakternya. Pada posisi ini, guru jadi berkarisma, berwibawa, jadi panutan dan teladan. Tidak salah jika dikatakan pekerjaan guru itu mulia. Masalahnya, jemaat Tuhan, ternyata ada oknum berlakon guru, tapi guru palsu. Bukan soal ijazahnya palsu, tetapi hakikat citra diri guru mulia telah diselewengkannya. Guru palsu telah menodai kemuliaan sosok guru demi memuaskan hasrat duniawinya. Persoalan ini yang diwanti-wanti dalam nas hari ini. Bagaimana merespon fenomena guru-guru palsu itu? Fenomena guru-guru palsu itu fakta, bukan isu liar, bukan desas-desus. Terbukti dengan adanya korban, mereka dikondisikan terpikat dengan ajaran-ajaran yang duniawi, sehingga lupa diri, lupa Tuhan, lupa norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bersama. Pokoknya aku senang, aku puas, aku bahagia. Tak soal orang lain rugi dan jadi korban. Celakanya lagi, orang yang sudah berbalik, bertobat dari jalan hidupnya yang salah dan tercela, kini berbalik kembali menjadi penggiat dosa. Ibarat
orang yang sudah lepas dari kecanduan narkoba, sudah mulai normal hidupnya, sekarang kambuh berbalik kecanduan lagi. Tingkat kegilaan candunya jadi lebih parah. Guru-guru palsu memang licik, mampu merayu dan menjanjikan kenikmatan dengan kepiawaiannya bersilat kata. Seakan-akan tidak ada yang salah dan tidak ada yang dirugikan bila menuruti ajaran sesatnya. Seksualitas disalurkan menyimpang dan tercela. Kekayaan dan kekuasaan menjadi didewakan dan jadi tujuan akhir kebahagiaan. Prinsip hidup dengan ajaran kasih, bertolong-tolongan, dan jaga kekudusan diri justru dilawan. Apa yang terlarang dibenarkan, sebaliknya yang benar jadi salah. Jemaat Tuhan, penulis Petrus dalam nas ini berulang kali mengingatkan, waspadailah guru-guru palsu itu yang mencari teman agar hidupmu jadi rusak dan tercela dalam pandangan masyarakat, apalagi di hadapan Tuhan. Dia pun menegur keras guru-guru palsu. Hentikan semua aksimu. Jangan kira Tuhan tidak tahu semua ajaran sesat dan kelicikanmu. Tuhan tidak tidur dan tidak diam. Bukankah dalam catatan sejarah nabi-nabi terdahulu, semua nabi-nabi palsu mendapat murka Tuhan? Demikian juga, semua guru-guru palsu pun jika tidak segera menghentikan dan bertobat dari kesesatan hidupnya, maka murka Tuhan pun akan datang. Tuhan lebih suka pertobatanmu daripada menghukummu. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan kali ini, maka kita diberikan pengingat, dan firman ini justru mencerahkan kita. Berimanlah dengan dewasa. Jangan suka ikut arus, nanti terseret arus dan mencelakai. Waspadailah penyesat yang membidikmu dengan kata-kata manis, dengan analisa yang licik. Wujudnya kini seperti berita hoax, banyak memakan korban jiwa, kerugian materi, dan kecemasan yang dilakukan, sebut saja sebagai guru-guru palsu. Rupa bisa agamawan, tokoh idola, tapi nyatanya hanya kedok laksana guru-guru palsu. Akhirnya nas ini mau mengingatkan kita, waspadailah terhadap guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Selamat mawas diri, Tuhan Yesus menolong dan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas terang dan hikmat dari firman-Mu. Biarlah kami hidup berdasarkan terang firman-Mu, dan biarlah kami semakin dewasa, cakap dalam merespon setiap kemungkinan penyesatan yang dilakukan oleh pengajar atau guru-guru palsu. Tolong dan lindungilah kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.